Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go. I'll be your lifeline tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Gentari Harta, NIM 2016 310055. Saya dari kelompok 4. Kelompok 4 akan membahas tentang memproduksi barang dan jasa kelas dunia. Yang pertama saya akan bahas adalah negara manufaktur terbesar di Amerika. Sebelum menjelaskan itu, saya akan menjelaskan apa itu manufaktur. Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan peralatan dan tenaga kerja untuk mengolah bahan baku mentah menjadi bahan jadi. Istilah ini bisa digunakan untuk aktivitas manusia, mulai dari kerajinan sampai ke produksi dengan berteknologi tinggi. Dengan demikian, istilah ini juga lebih sering digunakan untuk dunia industri. Dimanfaatkan dari bahan baku mentah menjadi bahan jadi yang bisa bermanfaat buat kita semua. 10 negara manufaktur terbesar di dunia. Di Amerika. Saya akan membahas tentang cara agar manufaktur menjadi lebih efektif. Itu yang pertama, fokus pada pelanggan. Yang berarti manufaktur harus memperhatikan kepuasan pelanggan, karena pelanggan menjadi tolak ukur keberhasilan dari produksi tersebut. Yang kedua, berfokus pada kualitas. Ini saling berhubungan dengan yang pertama. Berfokus pada kualitas artinya harus memperhatikan kualitas, karena kualitas bisa menjadi kepuasan tersendiri buat pelanggan tersebut. Selanjutnya, menghemat biaya yang berguna agar mendapat keuntungan yang lebih besar tentunya. Tapi di sini harus tetap menyesuaikan dengan kualitas. Walaupun menghemat biaya, kualitas harus tetap menjadi nomor satu. Selanjutnya, mengandalkan internet. Nah, ini berfungsi khususnya sangat membantu di bidang pemasaran, karena teknologi sekarang sudah sangat maju. Internet sangat mudah diakses oleh siapapun. Oleh karena itu, proses pemasaran bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Yang selanjutnya adalah teknik produksi baru. Teknik produksi baru ini dimaksud adalah karena produksi itu menggunakan teknik. Karena teknik ini selalu diperbarui, karena teknik sebelumnya pasti ada kekurangan, makanya terus diperbarui. Karena menggunakan teknik ini akan mempermudah kita dalam proses produksi, agar produksi kita menjadi efisien dan tentunya sangat berguna untuk kita ke depannya. Terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Iklimatu Suryani dengan NIM 2016 310057. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, di mana saya akan menjelaskan mengenai slide dari produksi ke manajemen operasi yang terbagi dari 3 bagian. Yang pertama itu adalah produksi, di mana pengertian produksi itu adalah pembuatan barang dan jasa dengan menggunakan faktor-faktor tanah, tenaga kerja, modal, kewirausahaan, dan pengetahuan. Yang kedua itu manajemen produksi. Manajemen produksi itu merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan semua aktivitas yang dilakukan manajemen untuk membantu perusahaan mereka menghasilkan barang. Yang terakhir itu manajemen operasi.
Pengertian dari manajemen operasi adalah area khusus dalam manajemen yang mengubah atau mentransformasikan termasuk sumber manusia menjadi barang dan jasa. Manajemen operasi itu menyangkut yang pertama, manajemen inventaris, dan yang kedua, kontrol kualitas, yang ketiga, perencanaan produksi, dan yang terakhir itu jasa follow up. Di sini saya menyatakan dengan adanya contoh di sini, di mana seperti kita ketahui, produksi adalah pembuatan barang dan jasa dengan menggunakan faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, kewirausahaan, dan pengetahuan. Di sini itu ada dari beberapa produk yang memproduksi kendaraan. Produksi yang pertama, Ford dengan jam kerja 35.79 jam. Dan yang kedua itu Daimler dengan jam kerja 33.71 jam. Dan yang ketiga itu GM dengan jam kerja 33.19 jam. Dan yang keempat itu Honda dengan jam kerja 32.51 jam. Dan yang kelima itu Toyota dengan jam kerja 29.4 jam. Dan yang terakhir itu Nissan dengan jam kerja 28.46 jam. Dari produk-produk kendaraan di sini, di mana produk Ford memiliki jam kerja 35.79 jam yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan di bawahnya. Baik, cuman ini materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Mutia Faradila Rohmah, NIM 2016-310059. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang membandingkan penguasa di Asia. Yang akan saya bandingkan yaitu negara Cina dan India. Negara Cina, satu, bergerak di bidang manufaktur. Cina merupakan produsen produk manufaktur nomor 1 di dunia. Salah satunya yaitu ICT atau Information Communication Technology. Dengan sistem informasi yang terintegrasi sebagai bagian dari ICT, memungkinkan industri manufaktur melakukan efisiensi di seluruh kegiatan utama dan juga kegiatan-kegiatan pendukung. Yang kedua, Cina merupakan negara sistem komunis terbesar. Revolusi komunis di negara ini sejak tahun 1949. Hampir 59% penduduknya menjadi ateis atau tidak percaya dengan Tuhannya. Dan hanya 33% penduduknya yang percaya kepada Tuhan. Penganut agama terbesar di negara ini adalah Buddha Mahayana. Yang ketiga, populasi di Cina hampir 1,3 miliar. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi rata-rata di Cina yaitu 9%. Dan yang kelima, ibu kota finansial di Cina yaitu Shanghai. Lalu, negara India. Satu, bergerak di bidang jasa. Salah satu jasa yang ada di India yaitu jasa laundry. Tepatnya di negara Dhobigat. Banyak warga Dhobigat yang seluruh warganya selanjutnya yaitu negara India. Negara India bergerak di bidang jasa. Salah satu jasa yang ada di India yaitu jasa laundry. Terutama di daerah Dhobigat. Banyak warga Dhobigat yang mata pencahariannya dari jasa laundry tersebut. Karena daerah Dhobigat dekat dengan Sungai Gangga. Selain itu, daerah tersebut juga dijadikan sebagai tempat pariwisata. Yang kedua, negara sistem demokrasi terbesar. India menempati peringkat 1 sebagai negara demokrasi terbesar di dunia. Yang kedua, Amerika Serikat. Yang ketiga, Indonesia. Yang keempat, Brazil. Yang kelima, Pakistan. Dan yang keenam, Nigeria. Ketiga, pertumbuhan ekonomi rata-rata di India yaitu 7%. Ibu kota finansial di India yaitu Mumbai. Selanjutnya yaitu proses produksi. Yang pertama adalah form utility. Form utility adalah nilai yang ditambahkan dengan pembuatan produk dan jasa yang sudah jadi. Seperti nilai yang ditambahkan dengan penggunaan silikon dan pembuatan chip komputer atau penggabungan layanan untuk menciptakan paket liburan.
Yang kedua adalah manufaktur proses. Manufaktur proses adalah bagian proses produksi yang secara fisik atau kimiawi mengubah bahan manufaktur. Selanjutnya adalah proses produksi. Yang pertama yaitu form utility. Form utility adalah nilai yang ditambahkan dengan pembuatan produk dan jasa yang sudah jadi, seperti nilai yang ditambahkan dengan penggunaan silikon dan pembuatan chip komputer atau penggunaan layanan untuk menciptakan paket liburan. Yang dua adalah manufaktur proses. Adalah bagian proses produksi yang secara fisik atau kimiawi mengubah bahan. Contohnya merebus secara fisik mengubah telur dan manufaktur proses mengubah pasir menjadi gelas. Ketiga yaitu proses perakitan. Adalah bagian proses produksi yang menyatukan komponen-komponen. Contoh pembuatan mobil. Untuk membuat mobil kita harus menyatukan kerangka, mesin, dan onderdil terlebih dahulu. Yang keempat, proses yang berkelanjutan, yaitu proses produksi di mana produksi yang lama berjalan dan menghasilkan barang jadi berkali-kali. Biasanya proses ini ada di pabrik-pabrik kimia. Yang kelima, proses sebentar-sebentar adalah proses produksi di mana jumlah produksi sedikit dan mesin sering diubah untuk membuat produk-produk yang berbeda. Contohnya para pemanufaktur furnitur. Untuk memproduksi ada 3 persyaratan, yaitu 1. Membangun dan memberikan produk dalam menanggapi tuntutan pelanggan pada waktu pengiriman yang dijadwalkan. 2. Memberikan tingkat kualitas yang dapat diterima. 3. Menyediakan segala sesuatu dengan harga serendah mungkin. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekannya. Nama saya Triwulan Purnamasari, NIM 2016 310063. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang efisiensi dalam produksi. Efisiensi dalam produksi adalah kemampuan menghasilkan output pada suatu tingkat kualitas tertentu dengan biaya yang lebih rendah. Berikut ini contoh produksi yang dihasilkan beberapa perusahaan. Yang pertama, perusahaan Krispy Kreme Donuts yang dapat menghasilkan 5.208 produk per menitnya. Kedua, perusahaan Twinkies sebanyak 972 produk per menit. Ketiga, Lifesavers 5 Gel-O Gelatin Boxes 764 produk per menit. Dan yang terakhir, perusahaan Chips Ahoy yang bisa memproduksi 4.000 produk per menit. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang dapat meningkatkan produktivitas. Dalam diagram tergambar bahwa inovasi menduduki posisi pertama, yakni sebesar 42%. Inovasi di sini berperan agar produk yang dihasilkan perusahaan dapat selalu diperbaharui. Kedua, peningkatan modal yang berperan sebesar 14%. Dengan pertambahan modal perusahaan, maka akan mempengaruhi produktivitasnya pula. Kemudian, pekerja sebanyak 12%. Kualitas kerja dari pekerja perlu diperhatikan agar produktivitas perusahaan meningkat. Keempat, kerja kontrak sebanyak 11%, dan terakhir, lain-lain sebanyak 8% yang meliputi bahan baku dan keinginan konsumen. Selanjutnya, peningkatan produksi yang dibantu dengan teknologi komputer. Yang pertama, desain yang dibantu dengan komputer atau CAD. Sistem ini memungkinkan para desainer untuk bekerja dalam 3 dimensi. Kemudian, manufaktur yang dibantu dengan komputer atau CAM melibatkan komputer secara langsung dalam proses produksinya. Dan yang terakhir, manufaktur yang diintegrasi oleh komputer atau CIM, hasil dari penyatuan CAD dan CAM. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Nalur Rohmah, NIM 2016 310001. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang negara yang termasuk 10 besar pengguna teknologi terbanyak, yakni California sebanyak 38,9 miliar. Saya akan menyebutkan tentang negara yang termasuk 10 besar pengguna teknologi terbanyak, yakni California, New York, Texas, Illinois, Florida, Pennsylvania, Ohio, New Jersey, North Carolina, Georgia.
Perencanaan manajemen operasi adalah usaha pengelola secara optimal pengguna faktor produksi, tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan, bahan mentah, dan faktor produksi lainnya dalam proses transformasi menjadi bagian produksi barang dan jasa. Tata ruang fasilitas adalah susunan fisik sumber termasuk orang-orang dalam proses produksi, intinya untuk meletakkan kantor mesin pada area penyimpanan. Perencanaan persyaratan bahan adalah sistem manajemen operasi berbasis komputer yang menggunakan ramalan penjualan untuk memastikan bahwa bagian-bagian dan bahan-bahan yang ditentukan tersedia pada waktu dan tempat yang tepat di suatu perusahaan tertentu. Pembeli adalah fungsi sebuah perusahaan yang mencari sumber bahan berkualitas, menemukan pemasok terbaik, dan menegosiasi harga terbaik untuk barang dan jasa yang berkualitas. Kontrol investasi yang tepat pada waktunya adalah proses produksi di mana investasi minimum disimpan di dalam gudang serta bagian persediaan dan kebutuhan lain. Kontrol kualitas adalah secara konsisten mengontrol apa yang diinginkan pelanggan sementara mengurangi kesalahan sebelum dan setelah pengiriman ke pelanggan. Selanjutnya, teknik produksi dibagi menjadi dua. Yang pertama, manufaktur yang fleksibel adalah sistem manufaktur yang dapat bereaksi secara fleksibel terhadap perubahan-perubahan. Kedua, manufaktur yang ramping adalah praktik produksi yang mempertimbangkan segala pengeluaran sumber daya yang ada untuk mendapatkan nilai ekonomi terhadap pelanggan tanpa adanya pemborosan, dan pemborosan inilah yang menjadi target untuk dikurangi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fitria Suci Wulandari. NIM saya 2016-310075. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan yang pertama, kontrol kualitas. Sebelumnya, apa itu kualitas? Kualitas adalah secara konsisten memproduksi apa yang diinginkan pelanggan, sementara mengurangi kesalahan sebelum dan setelah pengiriman kepada pelanggan. Produk yang sudah diselesaikan dan kemudian diuji, ini akan mengakibatkan beberapa masalah. Yang pertama, ada kebutuhan untuk menginspeksi pekerjaan orang lain. Dibutuhkan ekstra orang dan sumber. Yang kedua, apabila ditemukan kesalahan, seseorang harus membetulkan kesalahan atau membatalkan produk tersebut. Itu tentu saja mahal. Yang ketiga, apabila pelanggan menemukan kesalahan, ia dapat merasa tidak puas dan bahkan dapat membeli dari orang lain. Masalah seperti ini mengakibatkan kesadaran bahwa kualitas bukanlah sebuah hasil. Kualitas adalah proses yang secara kontinu meningkatkan apa yang diproduksi perusahaan. Oleh karena itu, kontrol kualitas harus menjadi bagian dari proses perencanaan manajemen operasi. Kemudian, perusahaan beralih ke penggunaan standar kontrol kualitas modern, seperti Sigma 6. Kualitas Sigma 6 adalah ukuran kualitas yang memperkenankan hanya 3,4 kerusakan per juta kesempatan. Yang kedua, kontrol kualitas statistis adalah proses yang digunakan beberapa manajer untuk secara kontinu memonitor semua fase proses produksi guna memastikan bahwa kualitas ditambahkan ke dalam produk tersebut sejak awal. Yang ketiga, kontrol proses statistis adalah proses pengambilan sampel statistis dari komponen-komponen produk pada setiap tingkat proses produksi dan menggambarkan hasilnya di atas grafik. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang penghargaan Valdrive. Perusahaan dapat menerapkan penghargaan ini dalam setiap bidang berikut, seperti manufaktur, jasa, bisnis kecil, pendidikan, dan perawatan. Untuk memenuhi syarat, sebuah organisasi harus menunjukkan kualitas dalam 7 bidang utama, yaitu kepemimpinan, perencanaan, strategis, fokus pasar dan pelanggan, informasi dan analisis,
fokus sumber daya manusia, manajer proses, dan hasil bisnis. Kriteria utama untuk mendapatkan penghargaan tersebut meliputi apakah keinginan dan kebutuhan pelanggan dipenuhi dan apakah angka kepuasan pelanggan lebih baik ketimbang angka kepuasan pelanggan pesaing. Beberapa perusahaan yang menerima Baldrige Award adalah 1. Sunny Fresh Food dari Monticello adalah sebuah perusahaan kecil yang membuat sekitar 200 produk telur yang berbeda. Yang kedua, Dean MC Dermot Petroleum Operation dari New Orleans dalam bidang jasa. Park Place Lexus dari Plano dalam bidang small business. Yang keempat, Result College di Dallas, Texas dalam bidang education. Yang kelima, James Public School di bidang education. Yang keenam, Bronson Methodist Hospital dalam bidang perawatan kesehatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang standar ISO 9000 dan ISO 14000. International Organization for Standardization atau ISO adalah federasi badan standar nasional lingkup dunia lebih dari 140 negara yang menentukan ukuran global untuk kualitas produk individual. ISO adalah organisasi non-pemerintah yang didirikan pada tahun 1947 untuk memajukan perkembangan standar dunia guna memfasilitasi pertukaran barang dan jasa internasional. ISO 9000 adalah nama umum yang diberikan untuk manajemen yang berkualitas dan standar yang terjamin. Ada 8 prinsip yang harus dijadikan landasan implementasi. 1. Fokus pada pelanggan. 2. Kepemimpinan. 3. Pelibatan orang. 4. Pendekatan proses. 5. Pendekatan sistem pada manajemen. Yang keenam, perbaikan berkesinambungan. Yang ketujuh, pendekatan fakta pada pengambilan keputusan. Yang kedelapan, hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok. ISO 14000 adalah koleksi praktik terbaik untuk mengatur pengaruh organisasi terhadap lingkungan. ISO 14000 adalah sistem manajemen lingkungan. Persyaratan untuk sertifikasi meliputi kepemilikan, kebijakan lingkungan, kepemilikan sasaran pengembangan tertentu, pengadaan audit program lingkungan, dan pemeliharaan tinjauan proses manajemen puncak. Sertifikasi dalam ISO 9000 dan ISO 14000 menunjukkan bahwa sebuah perusahaan memiliki sistem manajemen kelas dunia, baik dalam standar kualitas maupun standar manajemen. Keuntungan perusahaan ISO adalah perusahaan tersebut ditetapkan suatu standar sertifikasi atas program-programnya. Pada tahun 2004, total yang mendapatkan sertifikat tingkat dunia adalah 1. ISO 9000 ada 670.000 di 154 negara. Yang kedua, ISO 14000 dan ada 90.000 di 127 negara. Baik, begitulah presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nadifa Amalia, NIM 2016-310076. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pertama, saya akan menerangkan tentang evaluasi program dan teknik tinjauan atau yang lebih sering disebut PERT. Evaluasi program dan teknik tinjauan adalah suatu metode untuk menganalisis tugas yang terlibat dalam penyelesaian proyek tertentu. 3. Evaluasi program dan teknik tinjauan adalah suatu metode untuk menganalisis tugas yang terlibat di dalam penyelesaian proyek tertentu. Perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tugas, dan identifikasi waktu minimum yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh proyek. Langkah yang dilibatkan dalam penggunaan PERT adalah: yang pertama, menganalisis dan mengurutkan tugas-tugas yang harus dilakukan. Yang kedua, memperkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tugas. Yang ketiga, menggambar jaringan PERT yang mengilustrasikan informasi dari langkah 1 dan 2. Yang keempat, mengidentifikasi jalan petik.
Jalan penting itu sendiri adalah urutan tugas yang dibutuhkan waktu penyelesaian terlama. Kata penting digunakan dalam istilah ini karena penundaan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan jalan ini akan menyebabkan keterlambatan proyek atau produksi. Kedua, evaluasi program dan teknik tinjauan adalah suatu metode untuk menganalisis tugas yang terlibat di dalam penyelesaian proyek tertentu. Perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tugas, dan identifikasi waktu minimum yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh proyek. Bagan Gantt adalah sebuah bagan batang yang menunjukkan kepada manajer produksi proyek yang sedang dikerjakan dan tingkatnya dalam waktu tertentu. Sekian presentasi dari saya, selanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Lila Andra Jumita, NIM 2016-310064. Di sini saya akan menyampaikan apa itu GAN. GAN adalah strategi yang lebih mendasar yang digunakan oleh pemanufaktur kemajuan produksi. Sebuah grafik batang yang dengan jelas menunjukkan proyek yang sedang dikerjakan dan seberapa banyak yang telah diselesaikan dalam waktu. Bagan tersebut menunjukkan bahwa kepala dan badan boneka harus diselesaikan sebelum pakaian dijahit. Ini menunjukkan bahwa pada akhir minggu ketiga, badan boneka sudah siap tetapi kepala tertinggal setengah minggu. Sekarang, komputer mengambil alih. Dengan menggunakan program komputer GAN, seorang manajer dapat melacak proses produksi menit demi menit untuk menentukan tugas mana yang tepat waktu dan yang tertinggal. Bagan GAN memungkinkan manajer produksi untuk melihat sekilas kapan proyek tersebut harus selesai dan statusnya sekarang. Kegagalan sudah sering terjadi dalam usaha. Maka dari itu, kita harus belajar dari kegagalan itu. Sebelum mempelajari hal tersebut, kita harus mempersiapkan cara-cara agar kita tidak mengalami kegagalan lagi, yaitu dengan cara 1. Membentuk forum untuk menganalisa dari mana asal kegagalan yang kita lakukan. 2. Bergerak ke tujuanmu, jangan pedulikan orang lain. 3. Kita pun juga harus membagikan cerita kita kepada orang lain. Kemungkinan mereka akan memberi kalian saran untuk hal-hal yang seperti itu. 4. Bawa masalah kalian keluar, jangan terlalu dipikirkan. 5. Percaya dirimu, percaya kalian adalah salah, bukan benar. 6. Rayakan kegagalanmu dengan benar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 4 meminta maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.